Selamat pagi anak-anak. Silakan semuanya duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian semua semangat untuk mengikuti pembelajaran saat ini. Silahkan sekarang sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa bersama. Salah satunya ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk, siap gak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Setelah kita membaca doa, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita sebelum pembelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita ice breaking, tepuk semangat ya. Ikuti Bapak ya, kita tepuk bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Alvina hadir. Amel hadir. Kalian bisa mengikuti terus dari awal sampai akhir pembelajaran ini dengan baik dan penuh berkah. Amin ya rabbal. Baik anak-anak, sekarang sebelum dimulai pembelajarannya, Bapak akan melihat kesiapan kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama ya, kelas kalian sudah siap apa belum ya? Papan tulis sudah bersih ya? Nah, sekarang melihat Bapak kondisinya masih ada kotoran. Ini sisa sampah. Silakan diambil. Sekaligus kamu bajunya masih belum dimasukkan. Tolong di luar dimasukkan dulu, nanti masuk lagi mengikuti pelajaran ya. Nah, silakan keluar. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin melihat apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Saya Pak. Ya, bagus. Silakan kamu jelaskan apa materinya. Materinya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Betul, anak-anak. Jadi materi yang kita pelajari minggu kemarin adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Untuk berikutnya sekarang kita akan lanjutkan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Sudah siap semua untuk materi yang baru? Alhamdulillah. Baik anak-anak semua ya, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini sesuai dengan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan adalah agar siswa itu mampu menelaah, menafsirkan dan membandingkan ya terkait dengan khutbah, tabligh dan dakwah secara baik dan benar. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Bapak terlebih dahulu ingin mengecek tugas kalian. Minggu kemarin yang sudah Bapak berikan tugas tersebut, ternyata ada satu anak yang masih belum mengumpulkan. Silakan satu anak untuk mengumpulkan sekarang juga. Anak-anak silakan. Apakah ada yang kalian tanyakan terkait dengan materi yang kita pelajari kali ini?
Silakan, saya beri kesempatan. Dakwah dibatasi umur. Baiklah anak-anak, itulah pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah dakwah itu dibatasi umur atau tidak ya? Sebelum Bapak menjawab, silakan saya beri kesempatan kalian untuk menjawab terlebih dahulu dengan critical thinking kalian, berpikir kritis kalian bagaimana menjawabnya. Silakan, saya beri kesempatan. Saya Pak, dakwah tidak dibatasi umur dan siapapun bisa melakukan dakwah. Betul anak-anak semua, jawaban yang sangat bagus sekali ya. Bahwa dakwah itu tidak dibatasi oleh umur. Siapa saja boleh melakukan dakwah. Karena pada intinya dakwah itu menyampaikan kebaikan, dan kebaikan itu boleh disampaikan oleh siapa saja. Baik itu anak-anak, orang dewasa ataupun orang sudah tua, semuanya boleh melakukan dakwah. Sekarang sebelum materi pembelajaran terkait dengan khutbah tabligh dan dakwah ini kita mulai, saya ingin melihat pemahaman kalian seberapa terkait dengan materi khutbah tabligh dan dakwah ini. Oleh karena itu sekarang pretest terlebih dahulu ya. Silakan kalian kerjakan soal-soal pretestnya yang sudah saya bagikan di grup WA. Silakan semuanya dibuka HP-nya. Bapak ingin melihat hasil pretest kalian. Kira-kira kalian dapat berapa? Yo, sekarang yang pertama Sandy dapat berapa? 60 Pak. Dapat 60 ya, tidak apa-apa karena ini masih pretest. Nanti setelah kita belajar bersama, kamu harus dapat lebih baik ya. Iya Pak. Terima kasih. Sekarang waktunya untuk stimulation literasi. Yang pertama, silahkan kalian semua membuka bukunya masing-masing, mempelajari bukunya masing-masing. Bukunya juga saya bagikan di grup WA kalian beberapa jurnal terkait yang bisa dipelajari. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Berikutnya silakan kalian semua menyimak video yang Bapak bagikan terkait dengan materi khutbah tabligh dan dakwah. Silakan kalian simak materinya yang sudah Bapak bagikan di HP kalian masing-masing. Silakan. Penyebaran Islam di Nusantara merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Islam dapat diterima oleh masyarakat di Nusantara selain karena keagungan inti ajarannya, tetapi juga strategi dakwah yang diterapkan. Semangat penyebaran Islam sendiri didasari oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan apa yang dari aku sekalipun satu ayat. Hadis tersebut memberi dorongan kuat bagi saudara-saudara Arab pada awal zaman Islam untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Para wali sebagaimana para nabi bukan rohaniwan yang hanya tinggal di padepokan dan asrama, tetapi selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya.
untuk mendalami ilmu sekaligus mensiarkan Islam. Mereka ibarat danau, memiliki kerohanian yang mendalam dan pemikiran serta hati yang jernih. Karena itu, mereka selalu didatangi orang-orang yang membutuhkan kedamaian rohani. Selain itu, mereka juga seperti sungai yang mengalirkan air dari danau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka yang jauh dari mata air dan jauh dari danau pun bisa tersirami rohaninya. Kemampuan para wali menggalang kepercayaan umat melalui perjalanan dakwah yang tak kenal lelah dibarengi apresiasi yang sangat tinggi pada agama lama seperti Hindu, Buddha, Tantrayana, Kapitayan maupun lainnya, dan kematangan dalam mengelola budaya membuat ajakan mereka diterima oleh hampir seluruh penduduk Nusantara. Berikutnya sekarang setelah kalian membaca, melihat video dan gambar, silakan kalian menulis materi yang telah kalian baca tadi dan kalian lihat videonya. Kalian tulis apa kira-kira yang bisa kalian tulis dari materi tersebut. Silahkan. Sekarang waktunya untuk mencoba kalian critical thinkingnya, bagaimana berpikir kalian secara mendalam, bagaimana terkait dengan materi yang sudah kalian baca, kalian melihat video tadi. Kira-kira silakan ada yang memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi tersebut. Saya persilahkan. Ya, Pak. Ya, silakan. Mengapa kita harus melakukan dakwah? Mengapa kita harus melakukan dakwah? Bagus pertanyaannya. Sekarang silakan siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Saya persilakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Karena sebagai sesama manusia kita harus saling mengajak kebaikan. Bagus anak-anak. Jadi kenapa kita harus melakukan dakwah? Ya, karena memang sebagai umat manusia kita itu harus saling mengingatkan kepada sesama kita untuk menuju kepada kebaikan dan mendapatkan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Berikutnya, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Silakan semuanya menuju kepada kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok khutbah, silahkan kalian mempelajari materi terkait dengan khutbah, ya, baik itu materi di buku kalian ataupun materi yang sudah saya share di grup WA, yaitu terkait dengan jurnal ataupun materi dari sumber yang lainnya, ya.
silakan juga kalian membuka HP-nya ya. HP-nya silakan dibuka terkait dengan jurnal yang sudah saya share di grup WA ya. Silakan dibuka HP-nya, jurnalnya silakan dibaca semua untuk kelompok khotbah ya, silakan. Berikutnya kelompok 2 juga silakan sekarang membaca materi masing-masing sesuai dengan tugas dari kelompok 2, yaitu materi tentang dakwah ya. Silakan kalian pelajari dari buku sekaligus kalian pelajari dari jurnal dan juga link-link web yang sudah saya share di grup WA. Silakan kalian coba buka HP-nya masing-masing sesuai dengan materi yang sudah saya share. Berikutnya untuk kelompok 3, yaitu kelompok yang menjelaskan, bertugas menjelaskan terkait dengan tabligh. Silakan kalian mempelajari materi dari buku dan juga silakan kalian buka HP kalian, silakan membuka materi yang sudah saya share di grup WA berupa jurnal dan materi-materi dalam web yang sudah saya bagikan di WA. Jadi pembelajaran kita itu selain dari buku, sumbernya juga dari internet. Silakan semuanya dipelajari. Baik anak-anak, untuk khusus kelompok 1 yang membahas terkait dengan materi khotbah, kira-kira setelah kalian berdiskusi, kemudian kalian membahas materi terkait dengan khotbah ini, ada yang dipertanyakan? Saya beri kesempatan. Saya Pak izin bertanya. Ya silakan. Kenapa khotbah di hari Jumat hanya untuk laki-laki? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, kenapa kira-kira khotbah hari Jumat itu hanya khusus untuk laki-laki? Karena memang antara lain syariat Islam mewajibkan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, dan khotbah Jumat yang ada di dalamnya itu hanya khusus untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan hukumnya tidak wajib. Akan tetapi terkait dengan dakwah, maka baik laki-laki maupun perempuan semuanya wajib menyampaikan ya, menyampaikan. Baik anak-anak, untuk khusus kelompok yang membahas terkait dengan materi dakwah, kira-kira di materi dakwah yang kalian diskusikan, kalian bahas, ada permasalahan, ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan atau tidak? Saya Pak izin bertanya. Ya silakan, kamu bertanya. Dakwah itu hanya dengan kata-kata dan hanya di panggung? Bagus sekali pertanyaan yang kalian ajukan dari kelompok 2 yang membahas terkait dengan dakwah ini, yaitu apakah dakwah itu hanya dengan kata-kata saja yang ada di panggung misalkan, seperti itu ya? Kira-kira hanya seperti itu atau tidak? Tidak ya. Dakwah itu bisa dilakukan bil qaul dengan ucapan, kemudian bil fi'liyah dengan apa? Perbuatan. Itu merupakan salah satu bentuk dakwah yang bisa kita lakukan. Misalkan dengan ucapan kita mengucapkan yang baik, dakwah. Dengan perbuatan kita melakukan contoh-contoh, membuang sampah perbuatan kita, atau mungkin langsung kita menolong orang yang jatuh dari sepeda. Kira-kira merupakan dakwah atau bukan? Dakwah. Untuk yang kelompok 3 terkait dengan pembahasan masalah
tablik, kira-kira setelah kalian berdiskusi ada permasalahan atau pertanyaan yang ingin disampaikan atau tidak, silakan saya kasih kesempatan. Saya Pak. Bagus, silakan kamu bertanya. Apakah antara tablik akbar dan yang tidak akbar itu nilai pahalanya berbeda? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut dari kelompok 3 yang membahas terkait dengan tablik ini, tadi ditanyakan apakah antara tablik akbar yang besar, ya tablik, namanya tablik itu menyampaikan, kemudian ada kata-kata berikutnya akbar, yaitu berarti besar, itu pahalanya berbeda dengan tablik yang tidak akbar, ya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kecil ataupun besar semuanya dinilai oleh Allah atas perbuatan kita. Ketika amaliyah kita semakin banyak, maka pahalanya semakin banyak. Amaliyah kita sedikit, pahalanya sedikit di sisi Allah. Oleh karena itu hendaknya kita melakukan aktivitas ibadah sebisa mungkin ditingkatkan kuantitasnya dan kualitasnya. Bisa dipahami ya? Bagus. Baik anak-anak, sekarang diskusi kelompok. Ini ada yang kelompok bertanya, dan silakan kelompok yang lain nanti mencoba untuk menanggapi ya. Dari kelompok 3 ada pertanyaan, silakan pertanyaannya disampaikan. Silakan kamu bertanya. Mengapa dakwah penting kita lakukan? Bagus, pertanyaannya mengapa dakwah itu penting untuk kita lakukan. Silakan sekarang saya beri kesempatan kelompok yang lain untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan yang bisa angkat tangan. Saya Pak. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ayo, silakan dijawab. Dakwah penting dilakukan karena dengan dakwah kita dapat mengajak kepada orang lain berbuat kebaikan menuju Allah. Betul sekali. Jadi sebagaimana yang dijawab oleh kelompok 2 tadi, bahwa dakwah itu penting sekali untuk kita lakukan. Kenapa? Karena dengan dakwah maka kita akan dapat mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan menuju jalannya Allah, sehingga semuanya nanti akan dapat selamat di dunia dan di akhirat. Itulah tujuan utama dari dakwah dan pentingnya dakwah untuk kita lakukan. Bisa dipahami ya? Bagus. Baik anak-anak, sekarang setelah kalian semua diskusi di dalam kelompok masing-masing, sekarang waktunya untuk presentasi. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari dakwah bahwa Allah memerintahkan dakwah sebagaimana perintah belighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kelompok 1, kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan sekarang kelompok 1 kembali ke tempatnya. Berikutnya kelompok 2, sekarang silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari kelompok kami terkait khutbah dilaksanakan pada hari Jumat dengan syarat dan rukun tertentu untuk menyampaikan kebaikan menuju ridho Allah. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 menuju ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tablik. Hikmah tablik: 1. Mengajak kebaikan. 2. Saling menasihati. 3. Agar selamat di dunia dan akhirat. Baik anak-anak,
itulah kesimpulan dari kelompok yang ketiga yang membahas materi terkait dengan tabligh. Baik anak-anak, sekarang setelah kalian semua di kelompok ini diskusi di dalam kelompok masing-masing, kemudian kalian juga sudah diskusi antar kelompok, ya, saling memberikan pertanyaan dan jawaban antar kelompok. Maka sekarang silahkan, kira-kira dalam semua diskusi kita kali ini, adakah yang berani untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan? Siapa yang berani untuk menyampaikan kesimpulan? Saya, Pak. Bagus, silakan kamu sampaikan kesimpulan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Kesimpulan dakwah tabligh khutbah adalah sebuah upaya untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan menuju Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Bagus sekali. Jadi kesimpulan dari diskusi kelompok 1 yang menjelaskan terkait dengan khutbah, kelompok 2 yang menjelaskan terkait dengan dakwah, kelompok 3 yang menjelaskan terkait dengan tabligh, dapat disimpulkan bahwa semua itu adalah salah satu dari aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka menyampaikan kebaikan dan kebenaran serta syariat-syariat yang ada dalam agama Islam untuk menuju kepada kebaikan, dengan tujuan agar kita diberikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagus sekali. Bisa dipahami semuanya? Terus tepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Setelah kita mempelajari materi ini dengan baik, maka pada akhirnya kita bisa memahami bagaimana khutbah, tabligh dan dakwah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baik. Berikutnya adalah post test untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi ini. Sekarang Bapak bagikan soal post testnya di HP kalian. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang Bapak ingin bertanya, kira-kira hasil postas kalian seperti apa? Ayo, Sandy. 95, Pak. 95, bagus ya. Sekarang kamu tahu berapa? 100, Pak. 100, bagus. Kasih tepuk tangan, applause untuk kita. Berikutnya sekarang waktunya untuk kalian meresum. Setelah Bapak menilai, maka kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Kasih plus tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih. Silakan kembali ke bangkunya. Sebelum materi ini kita tutup, sekarang Bapak berpesan terlebih dahulu kepada kalian agar kalian tetap menjaga kesehatan. Kemudian pulang sekolah nanti kalian langsung kembali ke rumah masing-masing. Dan jangan lupa kalian belajar terus dengan rajin demi menggapai cita-cita kalian. Bisa dipahami ya? Ya. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Kira-kira pembelajaran yang kita laksanakan pada pertemuan ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah menyenangkan. Berikutnya Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian
yaitu LKPD interaktif. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah selesai, sekarang waktunya untuk menutup pembelajaran dengan membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Tempat duduk, siap, berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.